Hai guys, jumpa lagi dengan aku di vlog yang terbaru. Kali ini aku mau bicara tentang utang, sesuai dengan pertanyaan salah satu orang yang dikirimkan ke media sosial aku. Aku mau langsung bacakan pertanyaannya ya. Cemimi, papa mamaku terlilit banyak hutang. Aku sudah bekerja. Aku pun terlilit banyak hutang. Gaya hidup kami tidak sesuai pendapatan karena tuntutan lingkungan kami yang harus tampil mewah. Aku ada pendapatan, tapi selalu habis sebelum tanggal 20. Apa yang harus aku lakukan? Oke, pertama-tama, karena kamu yang berutang, kamu harus melunasi hutang kamu sendiri terlebih dahulu. Misalkan ada orang lain yang berhutang ke kamu, dia belum bayar, kamu nggak bisa balas itu dengan tidak membayar hutang kamu pada orang lain. Kalau ada yang berlaku curang ke kamu, kamu tidak boleh berlaku curang pada orang lain sebagai balasannya. Ketika kamu bayar hutang, maka kamu akan membuat diri kamu bangga, senang, dan kamu akan punya mental dan jiwa yang sehat. Kamu akan percaya akan diri kamu sendiri. Kalau kamu berintegritas, kalau kamu adil, kalau kamu adalah orang yang luar biasa. Demikian juga kamu akan mendapat kepercayaan dari orang-orang di sekitar kamu oleh karena kamu berupaya bayar utang kamu. Kamu harus mulai memikirkan apa yang kamu miliki saat ini. Aset misalnya tanah, bangunan, atau mobil, kamu bisa jual barang-barang berharga kamu sesuai dengan kapasitas hutang, kemudian kamu bisa bayar. Kalau kamu merasa sulit, nggak punya apa-apa, katamu tadi ada penghasilan, ada pendapatan per bulan, itu kamu bisa sisihkan untuk kamu bayar. Yang penting, ada itikat baik untuk melunasi setiap bulannya. Jadi nggak boleh tutup mata dan pura-pura tuli, pura-pura buta. Nggak mau tahu dan bersikap seolah-olah ya karena lagi pandemi COVID-19 ya semua lagi sulit, aku nggak bisa bayar ya aku diam-diam saja. Kita harus mengambil tanggung jawab apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Kalau berutang ya harus bayar. Sekalipun harus menyicil, tetap harus bayar. Karena itu menentukan siapa kamu sebenarnya. Apakah orang yang dapat dipercaya atau enggak? Seseorang dapat dilihat dari caranya menggunakan uang dan bagaimana dia memperlakukan orang yang dimana dia berutang. Oleh karena itu, jadilah orang yang dapat dipercaya oleh diri sendiri dan oleh orang lain. Selesaikan kewajiban kamu sendiri, sehingga kamu menjadi orang yang terbiasa untuk memenuhi perkataan kamu dan perbuatan kamu. Penting sekali menjadi orang yang dapat dipercaya hari-hari ini, karena banyak orang yang suka ngomong kosong, ataupun janji-janji, tapi nggak bisa tepati. Jadilah orang yang bisa menepati, sehingga kamu tahu nilai diri kamu dan nilai diri kamu baik di mata orang-orang sekitar kamu. Nah, bagi orang-orang yang belum masuk ke dalam lingkaran hutang, yang harus kalian lakukan untuk menghindari terlilit dari hutang, yang pertama, kamu harus merencanakan penggunaan keuanganmu. Jangan mengambil pinjaman apabila kamu tidak mampu untuk membayar atau melunasi. Pikirkan, pendapatanmu berapa, pinjamanmu berapa. Jangan terlalu besar, sehingga kamu nggak mampu untuk melunasi. Akibatnya kamu stres, kamu pusing, kamu dicaci orang, kamu dikejar debt collector, kamu akhirnya menjadi orang yang terpuruk. Ingat, rencanakan keuanganmu sebaik mungkin. Jangan besar pasak daripada tiang. Dan juga, jangan coba-coba mengambil pinjaman dengan bunga yang amat sangat besar, tapi kamu nggak mampu untuk bayar. Yang kedua, kamu harus mulai menabung secara berkala. Mungkin setiap bulan, ada yang setiap 2 minggu, ada yang setiap 2 bulan, terserah kamu. Tapi
Yang harus kamu lakukan adalah menabung secara berkala untuk kebutuhan yang mendadak, yang penting, atau kebutuhan di masa depan. Seperti sekolah anak, mungkin biaya kesehatan orang tua, biaya kesehatan kamu. Jadi kamu harus mengalokasikan dana tertentu untuk kebutuhan yang amat sangat penting di masa depan. Yang ketiga, kamu harus tahu mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan. Keinginan tuh banyak, tapi kebutuhan hanya yang penting-penting saja. Makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan. Yang penting yang harus kamu prioritaskan. Jangan yang nggak penting. Karena kalau namanya keinginan akan selalu ada, akan selalu muncul. Kalau dikejar dan mau dipenuhi, maka nggak akan pernah habis. Yang akan habis uang kamu. Jadi pastikan, pisahkan antara keinginan dan kebutuhan. Kalau kamu pun mau grocery, kamu harus punya daftarnya, sehingga kamu tahu mau beli apa. Yang keempat, kalau kamu tahu keuanganmu seret atau pas-pasan, hindari membeli barang branded. Jangan ikut-ikutan. Lagi model terbaru kamu beli. Lagi ini kelihatannya artis ini pakai, kamu beli. Sesuaikan dengan kebutuhan kamu dan pendapatan kamu. Apalagi di masa sekarang ini, kamu harus bijaksana menggunakan uang kamu. Yang kelima, investasikan uang kamu di tempat yang tepat. Cari informasi tentang tabungan, deposito, reksadana, saham, logam mulia, apapun lah. Kamu cari tahu dan peroleh informasi sebanyak-banyaknya dan kamu mulai berinvestasi untuk masa depan kamu. Yang keenam, kenali kebiasaan kamu yang bisa membuat kamu terlilit hutang. Misalnya nih, kamu orang yang suka nongkrong di kafe. Jadi kamu kalau sekali ke kafe bisa minum 1-2 gelas kopi atau minuman lainnya ditambah dengan kudapan atau snack-snack atau apapun yang kamu sukai. Jadi sekali keluar tuh kelihatannya itu sedang-sedang atau kelihatannya nggak terlalu banyak. Tapi kalau dikumpulkan jadi banyak. Kamu bisa bayangkan kalau kamu beli kopi 1 gelas kira-kira 30-45 ribu untuk 1 gelas. Kalau kamu buat sendiri, mungkin kamu bisa menekan biaya. 1 gelas kopi yang kamu buat sendiri bisa berharga 5.000 sampai 10.000. Jadi, kalau kamu bisa buat sendiri, itu lebih baik. Perhatikan, bagian-bagian mana yang bisa membuat kamu terlilit hutang ataupun punya pengeluaran yang jauh lebih besar. Kebiasaan-kebiasaan mana yang membuat kamu mengeluarkan uang yang jauh lebih banyak. Kamu perhatikan itu dan kemudian kamu coba berhemat. Bagian lain yang bisa kamu lakukan untuk berhemat adalah kalau kamu biasanya makan di restoran, kali ini beli bahan-bahan di pasar dan kemudian coba olah di rumah. Bagaimanapun masak di rumah, kuantitasnya itu bisa lebih banyak, kualitas terjamin, kamu tahu bahan-bahannya, dan juga harganya lebih murah. Oke guys, aku cuma mau bilang, ada hal-hal yang bisa kalian sesuaikan, kalian harus sesuaikan supaya kita memiliki hidup yang lebih baik, kita harus menjadi orang yang hidup bijaksana. Perhatikan bagaimana cara kamu menghabiskan uang, berbelanja, bagaimana cara kamu menabung, berhemat, dan berinvestasi. Aku berharap kita semua dalam keadaan yang selalu sehat, baik, dan tidak berkekurangan. Kalau di dalam masa-masa sekarang kalian diizinkan mengalami proses kesulitan keuangan, maka bersabarlah, berdoa, dan pikirkan caranya gimana supaya kebutuhan pokok dapat terpenuhi. Pikirkan ide-ide yang kreatif sehingga lewat masa-masa sekarang ini, kalian sekalipun harus work from home ataupun kalian
memiliki kemampuan-kemampuan apapun, pikirkan itu supaya kalian juga bisa menghasilkan uang sehingga kebutuhan-kebutuhan dasar bisa terpenuhi. Jaga kesehatan kalian, selalu sehat, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye semuanya.